Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sirah Nabi, yang mana telah kita bahas sampai pada fase kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita sama-sama mengingat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Siapakah yang mau mengulangi? Oh, ini ada keringet dingin. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau mencoba. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ya benar ya, luar biasa ini. Semangatnya ibu-ibu nih membara ini. Semangatnya bapak-bapak nih kurang nih. Masya Allah. Apa belum ngopi, Pak? Belum sarapan, belum makan malam. Masya Allah. Baik. Jadi kita akan mulai membiasakan diri kita untuk mengenang nama nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, terakhir kita telah membahas mengenai sikap terhadap hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bertepatan dengan hari tanggal 12. Ya, yang biasa diamalkan adalah 12 Rabiul Awal ya. Itu dianggap sebagai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang dianggap oleh Al-Imam Ibnu Katsir sebagai mayoritas pendapat ulama gitu ya. Namun sebaiknya tidak bisa kita menetapkan kepastiannya gitu, bahwa Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena perbedaan pendapat ulama yang
terjadi pada penetapan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis karya ilmiah ini mengenai sirah Nabi mengatakan bahwasanya kelahiran beliau yaitu 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal. Ya, karena perbandingannya hanya pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ingat ya. Di antara sekian banyak pendapat ulama, tanggal di bulan Rabiul Awal itu menjadi penetapan tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk kepada 5, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Lalu oleh ulama ahli falak ya, dan ahli hisab menghitung-hitung dari 5 tanggal ini jatuh hari Senin pada tanggal berapa? Karena pasti Nabi SAW lahirnya di hari Senin. Nah, hari Senin jatuh pada tanggal berapa? Melalui perhitungan falak dan hisab. Ternyata jatuh pada tanggal 9. Di 9 itu hari Senin, atau hari Senin itu tanggal 9 Rabiul Awal. Menurut pendapat sebagian pendapat ulama. Berdasarkan ilmu falak. Jadi dihitung, dihisab. Ya. Oleh perhitungan-perhitungan. Dan itu bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ya. Namun sekali lagi tetap menjadi pendapat mayoritas ulama menurut Imam Ibnu Katsir yang populer adalah 12 Rabiul Awal. Tapi mengatakan bahwa saya Rasulullah pasti lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ini hendaknya kita tidak mengatakan demikian dan tidak meyakini demikian karena terjadi perbedaan pendapat ulama. Baik, sehingga tidak bisa dipastikan. Berbeda dengan tanggal apa Pak? Wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu terekam oleh para sahabat saat. Ya. Kemudian sikap kita juga terkait dengan itu adalah dengan cara terkait dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpuasa hari Senin setiap pekan. Jadi setiap pekan kalau kita berpuasa sunnah hari Senin itu kita merayakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah caranya yang tepat, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahu hari Senin tidak mengadakan acara tiup lilinnya. Tiup lilinnya, enggak begitu. Mampu enggak? Mampu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Tapi tidak dilakukan. Ya. Tidak melakukan acara-acara tertentu, hanya berpuasa. Maka ikutilah acara seperti itu. Mana buktinya? Buktinya hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ketika ditanya beliau Nabi SAW, kenapa berpuasa hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Karena hari Senin itu hari aku dilahirkan. Jadi beliau berpuasa. Pertanyaan besar gitu. Kenapa kok Nabi Muhammad ini puasa di hari Senin? Ternyata hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun memang tidak menutup ya ilmu yang ada di kalangan para ulama bahwasanya sebagian atau kita katakan ada ulama, beberapa ulama dari kalangan ulama Syafi'i. Nah, kalau kita kan sekarang atau di Indonesia ini kan banyaknya ulama mazhabnya Syafi'i. Nah, memang dari kalangan mazhab Syafi'i yang kontemporer, yang belakangan. Jadi bukan yang dahulu ya, tapi ulama-ulama yang belakangan dari kalangan mazhab Syafi'i memang ada yang membolehkan pada hari kelahiran Nabi SAW yang bertepatan menurut mereka 12 Rabiul Awal dengan mengadakan suatu kajian. Lalu di kajian itu membahas tentang sirah Nabi. Nah, kayak kita sekarang ini. Tapi dia disengaja. Ini disengaja memang momentumnya begitu ya. Dibuat seperti itu. Maka menurut mereka ini tidak mengapa.
baru mereka tidak mengapa. Baik. Ya, jadi dengan berdasarkan itu maka tidak perlulah kita adu jotos mengenai hal ini ya. Ada yang mengadakan kajian bertepatan dengan 12 Rabiul Awal membahas tentang sirah Nabi, ya monggo silakan. Ada ulamanya, ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi ulama Syafi'iyah terdahulu, bahkan Imam Syafi'i tidak melakukan itu. Bahkan Imam Syafi'i tidak melakukan itu. Ini harus diketahui juga. Tapi ulama belakangan dari kalangan mazhab Syafi'i melakukannya. Artinya ada perbedaan. Terjadi perbedaan. Nah, ini hal yang tidak membuat mereka saling menghina satu sama lain dari kalangan ulama ya. Baik. Mari kita beranjak ke pembahasan berikutnya. Dan kita masih kalau melihat buku ini buku yang kita bahas ya, kita masih di halaman 62 ya. Atau 61 ke 62 insyaallah. Jadi kita membahas halaman 61 sampai 62. Baik. Apa yang terjadi ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Nah, ini kita masuk ke sini ya. Ada beberapa hal yang menarik yang dibahas oleh Syekh Mubarakfuri rahimahullah taala. Dikatakan bahwasanya ada riwayat yang menyampaikan bahwasanya Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ya, ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar cahaya dari dirinya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Ya. Ini salah satu tanda yang dimana hal yang di luar dari kebiasaan. Kalau sudah seperti ini tanda-tanda munculnya kenabian. Untuk hal yang spesial, hal yang istimewa. Ada apa dengan bayi ini? Ya, dan ini dari para ulama dikatakan sebagai salah satu tanda kelahiran seorang nabi. Dan juga terdapat tanda-tanda yang lainnya, ya, dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, beliau sempat disusui oleh bundanya selama beberapa hari. Ya. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari disusui oleh bundanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama dengan nama Muhammad oleh siapa? Oleh kakeknya tercinta. Siapa Pak? Bu, kakeknya? Kakeknya Rasulullah siapa namanya? Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib. Jadi karena saking senangnya, begitu senangnya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, maka kakeknya langsung datang dengan membawa cucunya itu masuk ke Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian beliau memberikan nama Muhammad, padahal nama ini tidak populer. Ya, nama ini nama yang sangat asing di kalangan bangsa Arab saat itu. Dan ini juga menunjukkan keistimewaan dari Abdul Muttalib sendiri. Luar biasanya penamaan ini mengandung makna yang luar biasa dalam bahasa Arab. Jadi bukan sekedar nama asing yang mungkin kita bisa katakan aneh gitu, bukan. Tapi keasingannya itu karena keindahan yang luar biasa. Ya, makna yang terkandung dalam
kata Muhammad itu sendiri. Karena ini dalam segi bahasa itu bisa diartikan orang yang senantiasa dipuji, ya, memiliki sifat terpuji. Jadi nama dan bentuk penamaannya secara bahasa ini asing di kalangan bangsa Arab saat itu. Ini menunjukkan hebatnya kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi penguasaan bahasa Arab. Nah, itu dia. Kita ingat kembali itu turunan dari siapa? Garisnya ketemu ke Nabi Ismail. Nah, yang dimana Nabi Ismail alaihissalam terkenal dengan keahliannya dalam berbahasa Arab, padahal bukan orang Arab. Nah, tapi karena sudah kita bahas, dia hidup tinggal bersama dengan orang-orang Arab, sehingga bahasanya menguasai bahasa itu dengan sangat baik. Ya Allah berikan kelebihan di situ. Nah ini mungkin turunannya gitu ya sampai kepada Abdul Muttalib, suku Quraisy. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disusui oleh bundanya beberapa hari, lalu diserahkan kepada Suwaibah. Nah, seorang wanita bernama Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Kita katakan budak saja ya, perlu yang pakai hamba saya begitu. Ya memang budak begitu. Masa itu tidak mengapa adanya budak. Bahkan dalam Islam tidak mengapa pada masa seperti itu adanya perbudakan. Nah, di sini budaknya Abu Lahab. Kita kenal Abu Lahab ini sebagai pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, saat ini masih baik. Ini masih belum muncul karena belum muncul kenabiannya, masih jauh ini. Ya. Seluruh keluarga itu senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Suwaibah ini sempat menyusui Rasulullah kecil pada saat itu ya, masih bayi, selama beberapa hari. Suwaibah ini juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini siapanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Hamzah, yang apa namanya? Kesatria dari Quraisy. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah. Kan Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek. Berarti kalau Hamzah bin Abdul Muttalib berarti Hamzah adalah pamannya. Itu setara dengan Abdullah, ya, seangkatan dengan Abdullah, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu berarti Suwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib juga, yang ternyata Hamzah, ini pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata usianya saat itu jaraknya sekitar 2 atau 4 tahun lebih tua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kayak kakak adik, padahal statusnya paman. Tapi jaraknya sangat dekat, 2 atau 4 tahun lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak kakak adik. Makanya karena karena Hamzah bin Abdul Muttalib itu radhiyallahu anhu, beliau sangat dekat jaraknya dengan Rasulullah, itu jadi seperti teman bermain gitu ya. Teman bermain, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dekat. Ditambah lagi sepersusuan. Luar biasa dekatnya ya. Sudah aman dari nasabnya dekat, ditambah lagi sepersusuan dari Suwaibah. Nah, ini tambah kedekatan yang lagi gitu, dengan Rasulullah SAW. Makanya sangat sedih sekali ketika Hamzah dibunuh oleh orang-orang kafir saat itu pada perang. Perang apa? Perang apa? Ayo tentang kisah sahabat kita harus berusaha mengingat juga ya. Mulai kita baca kisah sahabat juga. Ya.
Karena sahabat Nabi SAW ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi mereka. Jelas tertanam di firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi pentingnya kita juga mengenal orang-orang soleh dari mulai masa sahabat. Nah, jadi Rasulullah sama masa sahabat ini juga perlu kita pelajari, perlu kita ketahui dan menyelami kehidupan mereka. Jadi Hamzah pernah dibunuh di mana? Perang Uhud. Perang Uhud. Ya. Dan sadisnya pembunuhan terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Sadisnya orang-orang kafir itu membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, sampai itulah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sangat sedih. Baik. Kemudian nanti kita akan ke sana ya, itu kan kisahnya nanti sirah Nabi juga. Ini kita akan belajar nanti ke sana juga, insyaallah. Perjalanan panjang ini. Kemudian Suwaibah juga pernah menyusui Abu Salamah. Abu Salamah. Jadi ada 3 yang disusui oleh Suwaibah sehingga menjadi saudara sepersusuan. Rasulullah, Hamzah, dan Abu Salamah. 3. Ya. Ini 3 saudara sepersusuan. Baik. Kemudian di bangsa Arab saat itu ada sebuah tradisi. Ya. Tradisi apa? Yaitu membayar ibu susuan. Ya, jadi mempekerjakan ibu susuan. Kalau di Jawa enggak ya? Ini tradisi bangsa Arab masa itu. Mereka punya tradisi itu membayar ibu susuan. Jadi kalau punya anak lahir, ya maka anak itu disusui oleh wanita lain, gitu. Tapi dibayar gaji. Ya. Jadi orang-orang penduduk Mekah itu biasanya menanti ibu susuan yang dari pedesaan. Kita katakan begitu ya, dari pedalaman, bukan dari kota. Jadi Mekah saat itu tuh kota disebutnya ya. Ini kotanya gitu. Nah, selain daripada itu tuh perkampungan atau pedesaan seperti itu, dua dari itu. Nah, mereka yang dari kampung atau dari desa itu juga cari duit. Ya, cari penghasilan. Ya, terlebih lagi di musim kemarau seperti itu. Mereka datang ke kota. Di wanita-wanita dari desa itu, ya mereka datang ke kota bersama dengan para suami mereka untuk mencari anak yang bisa diasuh, disusui. Gitu. Ya. Nah inilah kisah ini mulai dari sini nih, yang menarik. Ya, dimana waktu itu ada kabilah yang bernama Bani Sa'ad datang ke kota Mekah, berasal dari kota Taif, Allah alam. Ya. Jadi dari kota Taif ini apa namanya kelompoknya mereka datang ke kota Mekah untuk mencari apa? Mencari tadi penghasilan dari anak-anak yang mau disusui. Ada salah seorang wanita dari kalangan mereka yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah. Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah. Singkatnya biasanya dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Nah, dari Bani Sa'diyah. Di Halimah As-Sa'diyah. Ini harus diingat ini. Ini perlu kita ingat, nama wanita ini luar biasa ya. Karena kisahnya menarik dari sini. Kisah Halimah dan keluarganya bersama dengan Rasulullah SAW yang masih bayi. Tatkala itu sudah datang mereka di kota Mekah. Singkat cerita, mereka mencari
bayi-bayi yang pengen diambil, dibawa pulang ke pedesaan untuk disusui, jadi rawat sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Ketika itu para wanita yang lain sudah dapat anak-anak yang ini disusui, kecuali Halimah ini. Ketemulah Rasulullah yang masih bayi. Tapi karena pada saat itu diketahui bahwa saya ini anak yatim. Rasulullah saat itu sudah tidak punya ayah. Ingat ayahnya meninggal sebelum sebelum lahir. Maka dia dikatakan anak yatim. Nah, kemudian mereka menganggap kalau anak yatim mau bayar pakai apa begitu? Apa yang bisa diberikan? Wong yatim nggak punya ayah. Baik. Sehingga banyak wanita-wanita nggak mau mengambil Rasulullah SAW yang masih bayi saat itu. Nggak ada Halimah ini nggak dapat anak bayi yang lain. Semua sudah full. Baik. Ketika itu mau balik mereka merasa Halimah dengan suaminya berusaha keras untuk bisa ada penghasilan begitu. Harus dapat pokoknya. Pulang itu harus bawa bayi yang disusui. Karena hidupnya memang butuh penghasilan itu. Sehingga dengan ya berat hati begitu, Halimah pun mengambil Rasulullah SAW yang masih bayi. Ya. Nah, ini kita masuk di halaman 62 di sini ya. Oh, iya. Masuk ke halaman 63, maaf, 62 masuk ke halaman 63. Nah, ketika itu sudah dibawa dalam perjalanan pulang, eh, selam, selama sebelum diasuh atau sebelum diambil Nabi SAW, itu Halimah ini mengalami kendala. Yang pertama, hewan tunggangannya yaitu keledai betinanya sangat kurus dan sangat pelan jalannya. Yang kedua, dialami pula yang terdapat dalam riwayat ini yaitu air susunya ASI-nya pun juga kurang. ASI yang dimiliki Halimah itu juga kurang, nggak cukup untuk memberikan ASI kepada putranya sendiri, anaknya sendiri. Ya. Makanya anaknya itu nangis-nangis terus. Ya. Karena kurang, nggak bisa kenyang, ASI-nya kurang. Kalau kita di zaman ini pakai apa, Pak? Formula langsung gitu kan. Ya. Di zaman itu nggak ada ya. Kemudian setelah bersama dengan Nabi SAW yang masih kecil saat itu, masih bayi, tiba-tiba Halimah merasakan derasnya ASI. Luar biasa. Sehingga bisa menyusui, mengenyangkan Nabi Muhammad SAW yang masih bayi beserta anaknya. Halimah merasakan ini. Kok tiba-tiba deras ASInya? Setelah membawa Nabi Muhammad SAW yang saya bayi. Kemudian hewan tunggangannya, yang keledai ini yang lemah, tiba-tiba jadi kuat. Jadi seger. Jalannya pun menjadi lebih cepat daripada hewan tunggangan lainnya. Ya, dari kelompok mereka. Sehingga dilihat itu sama wanita-wanita yang lain yang tadinya apa namanya? Hewan tunggangannya kuat-kuat, kok kalah sama punyanya Halimah. Ada apa ini? Halimah menyadari itu. Ternyata inilah keberkahan yang Allah berikan kepada dia dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dirasakan langsung. Allah menjaga Nabi Muhammad SAW sejak sudah lahir. Ya. Ini bukti keberkahan yang Rasulullah SAW bawa melimpah ruah kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Bahkan ketika sampai kembali kepada kota mereka berasal, itu hewan ternaknya pun yang lain juga ikut penuh dengan susunya. Ya, jadi susu kambingnya yang mereka miliki semuanya penuh dengan susu deras. Jadi keberkahannya itu menyebar. Baik.
Kita masuk ke halaman 64. Kemudian setelah singkat cerita, yaitu sudah Nabi SAW beranjak ke usia 2 tahun. Ya, 2 tahun. Bersama dengan Halimah dan keluarganya. Saat inilah mulai di mana bundanya Nabi SAW rindu dengan Rasulullah yang masih bayi. Ya. Ingin Rasulullah pulang, dikembalikan ke pangkuan bundanya. Maka Halimah pun dengan berat hati membawa Nabi SAW yang usia 2 tahun itu kembali ke kota Mekah. Ya. Sampai di kota Mekah ketemu dengan bunda Nabi SAW. Ternyata Halimah ini masih pengen sama Nabi SAW. Rasa cintanya, kasih sayangnya kepada Nabi SAW sudah melimpah. Dengan adanya keberkahan yang beliau bawa, yang Allah berikan kepada Halimah dan keluarganya. Sehingga tidak pengen berpisah dari Nabi SAW. Sampai membujuk gitu, membujuk bunda Nabi SAW untuk bisa dirawat lagi Halimah dengan merawat Rasulullah dengan Halimah dan keluarganya. Jadi dibujuk. Ya. Sempat tidak mau, sempat menolak, tapi bujukannya terus, ya, terus diberikan. Sampai akhirnya bunda Nabi SAW pun duduk. Akhirnya Nabi SAW pun diajak kembali oleh Halimah Sa'diyah ke kotanya, ke kampung halaman. Jadi sudah sampai Mekah atau Mekah sudah mau diserahkan, ternyata Halimah ini nggak rela menyerahkannya, malah ke bundanya sendiri. Ya. Tapi akhirnya bundanya merasa nggak tega, ya sudah diizinkan untuk membawa Nabi SAW yang masih kecil kembali ke kampung halamannya Halimah Sa'diyah untuk dirawat lagi. Anda perlu diperhatikan, inilah asal muasal di mana Nabi SAW memiliki fisik yang kuat, fisik yang bagus, tata bahasa Arab yang luar biasa bagusnya, indahnya. Kenapa? Karena tumbuh di perkampungan, di perdesaan. Jadi saat itu, kenapa muncul tradisi kok menyewa ibu susuan atau butuh ada ibu susuan yang lain? Karena di kota Mekah saat itu sudah banyak penyakit. Karena ini kota, jadi semua dari penjuru dunia itu datang ke sana. Ya, sehingga banyak penyakit yang sudah tersebar di sana. Nah, kalau tinggal di situ, apalagi gaya bahasanya sudah berubah. Banyak tercampur dengan orang dari luar. Jadi bahasa Arabnya sudah mulai ini terkontaminasi. Berbeda dengan perkampungan atau perdesaan, masih alami, masih seger. Ya, jauh dari kota, jauh dari penyakit. Nah, inilah sehingga ketika Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah, ini menjadi awal mula kenapa Nabi SAW memiliki fisik yang kedepannya menjadi fisik yang luar biasa. Ya, gagahnya Nabi SAW. Karena memang dari kecil memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga gaya bahasa Nabi SAW pun juga dijaga karena tumbuh besar di pedesaan atau di perkampungan yang jauh dari kota. Baik, jadi nggak sakit-sakitan. Baik. Setelah itu balik ke perkampungannya Halimah Sa'diyah, tinggal bersama dengan mereka. Nabi SAW masih kecil sampai tiba pada saatnya yang namanya insyiqaqus sadr, yaitu pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia peristiwa yang luar biasa, ya, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi sekitar usia beliau masih 4 atau 5 tahun. Ya. Ketika peristiwa ini terjadi. Masya Allah. Nah, ini kita baru masuk nih, ya, peristiwa yang menakjubkan ini.
namun ternyata waktu membatasi kita, maka mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, biar menarik nanti kan. Wah, apa nih penasaran gitu kan. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.